Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Futuhatul Fajriyah dengan NIM 2312175, mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya bagian dari kelompok 7. Saya akan menyampaikan mengenai pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Sifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan, seperti halnya seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru secara maksimal. Seorang guru tentunya harus memiliki sebuah pedoman pengajar agar dapat melakukan kegiatan belajar dan mengajar dengan baik. Lalu apa ya pengertian dari bahan ajar? Bahan ajar dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, bahwa bahan ajar sendiri adalah segala bentuk yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hamid Hasan mengemukakan bahwa pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi yang lainnya itu saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Bahan atau materi pelajaran, learning materials adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa, sesuai dengan kompetensi inti dalam rangka pencapaian kompetensi dasar setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Materi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan, bahan ajar adalah seperangkat bahan yang memuat materi ataupun isi pembelajaran yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang dibuat secara sistematis yang harus diserap peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan bahan ajar. Menurut Daryanto dan Dwi Cahyono, tujuan bahan ajar yang pertama yaitu menyediakan bahan terbuka yang sesuai dengan persyaratan kurikulum. Maksudnya adalah bahan ajar harus dikembangkan agar sejalan dengan kurikulum yang berlaku sehingga pembelajaran dapat mencapai kompetensi yang ditargetkan. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh bahan alternatif terbuka. Yang dimaksud adalah bahan terbuka yang bervariasi memberikan peserta didik lebih banyak pilihan dalam memahami materi baik dalam bentuk teks, visual, audio, atau multimedia lainnya. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang dimaksud adalah dengan adanya bahan ajar yang telah disusun dengan baik, guru tentunya akan lebih mudah menyampaikan materi dan mengelola kelas secara efektif. Selanjutnya, manfaat materi ajar bagi guru. Yang pertama, diperoleh bahan terbuka sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Maksudnya adalah, guru dapat menyusun bahan ajar yang lebih relevan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada teks buku yang terkadang sulit untuk diperoleh. Nah, yang dimaksud adalah dengan bahan terbuka yang dikembangkan sendiri atau disesuaikan dari berbagai sumber, tentunya guru tidak perlu lagi selalu mengandalkan buku teks tertentu yang mungkin sulit untuk ditemukan atau mungkin sulit untuk dipahami. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Yang dimaksud di sini adalah guru dapat menggunakan berbagai sumber seperti jurnal, internet, dan pengalaman pribadi untuk memperkaya bahan terbuka sehingga lebih bervariasi dan menarik. Yang keempat, menambah hasanah pengetahuan. Tentunya dengan menyusun bahan ajar sendiri, guru terus belajar dan menambah wawasan baru dalam bidang yang diajarkan. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik. Maksudnya adalah
bahan ajar yang sesuai membantu guru menyampaikan materi dengan lebih baik, sehingga komunikasi dan interaksi dengan siswa menjadi lebih lancar dan produktif. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis, bentuk-bentuk, isi atau bahan atau materi dalam kurikulum. Yang pertama, materi konseptual. Apa ya yang dimaksud dengan materi konseptual? Materi konseptual mencakup konsep, prinsip, teori, dan model yang membantu siswa memahami hubungan antara berbagai fakta dan fenomena. Materi ini fokus pada pemahaman mendalam tentang ide-ide abstrak dan generalisasi. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematika adanya konsep bilangan prima, dalam ilmu fisika adanya prinsip hukum Newton, dalam biologi adanya teori evolusi. Yang kedua, materi faktual. Materi faktual terdiri dari konkret dan spesifik yang mencakup fakta, terminologi, detail, dan unsur-unsur informasi yang dapat dibenarkan. Materi ini berfungsi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan untuk memahami konsep lebih lanjut. Apa ya contohnya? Sebagai contoh, nama-nama ibu kota negara, tanggal-tanggal penting dalam sejarah seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, materi prosedural. Apa ya yang dimaksud dengan prosedural? Prosedur materi berisi langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah tertentu. Materi ini mengajarkan bagaimana cara melakukan sesuatu secara sistematis. Sebagai contoh, prosedur melakukan titrasi dalam kimia. Lalu contohnya, langkah-langkah menyusun laporan penelitian dan sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, materi metakognitif. Apa sih yang dimaksud dengan materi metakognitif? Materi metakognitif yang berkaitan dengan kesadaran dan pengendalian proses berpikir sendiri. Ini mencakup strategi untuk merencanakan, menyatukan, dan menyelesaikan pembelajaran serta pemecahan masalah. Contohnya, teknik mengatur waktu belajar, strategi membaca efektif seperti SQ3R, survey, question, read, retest, and review. Metode pemecahan masalah seperti pemetaan pikiran atau yang kita kenal sebagai mind mapping. Dalam dunia pendidikan, penyusunan kurikulum harus mempertimbangkan dua dimensi utama dalam sinkronisasi materi, yaitu kedalaman dan keluasan materi. Aspek kedua ini sangat krusial untuk mencapai tujuan pembelajaran yang holistik, yakni agar peserta didik tidak hanya mengetahui fakta-fakta dasar, tetapi juga mampu menerapkan, menganalisis, dan juga menyebarkan pengetahuan secara mendalam. Materi yang baik harus mampu mengintegrasikan informasi secara luas, sekaligus mendalami setiap konsep sesuai dengan konteks pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang kedalaman materi. Kedalaman materi merujuk pada sejauh mana suatu topik atau konsep dibahas secara mendetail. Hal ini mencakup yang pertama penjelasan konsep secara komprehensif, menguraikan definisi, teori, dan prinsip dasar hingga aplikasi praktis. Lalu yang kedua, analisis dan sintetis. Menyempurnakan konsep dengan teori lain, menganalisis hubungan sebab-sebab akibat, serta melakukan sintetis dari berbagai informasi. Yang selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan kritis, mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan, menyebarkan informasi, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi yang nyata. Selanjutnya yaitu tentang keluasan materi. Keluasan materi menunjukkan seberapa luas cakupan materi yang disajikan dalam suatu topik. Aspek ini mencakup yang pertama ruang lingkup topik, di mana dalam ruang lingkup tersebut menjelaskan berbagai subtopik, perspektif, dan teori yang berkaitan. Yang kedua, integrasi antardisiplin. Maksudnya adalah mengaitkan materi dengan bidang ilmu lain untuk memberikan gambaran yang menyeluruh. Dan yang ketiga yaitu penyajian data dan fakta mendukung, di mana saat kita memperdalam materi, kita harus menyertakan informasi yang mendukung pemahaman dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan studi kasus. Selanjutnya yaitu tentang pentingnya integrasi kedalaman dan keluasan materi dalam kurikulum. Yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang holistik. Holistik artinya mendorong perkembangan siswa secara menyeluruh, tidak hanya secara akademis tetapi juga dalam aspek emosional, sosial, dan karakter. Selanjutnya, caranya yaitu dengan menghindari materi yang terlalu dangkal, hanya mencakup banyak topik tanpa pemahaman yang mendalam, ataupun yang terlalu sempit, mendalami satu aspek tanpa melihat konteks yang lebih luas. Lalu yang kedua, penyesuaian dengan tujuan pembelajaran.
tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Materi harus dirancang agar sesuai dengan pencapaian pembelajaran yang diharapkan, mulai dari pengenalan konsep hingga aplikasi dan lanjutan. Nah, selanjutnya kita juga harus menyesuaikan tingkat kompleksitas materi dengan latar belakang, usia, dan kemampuan analisis siswa. Oke, selanjutnya tentang prinsip penyusunan materi berdasarkan kedalaman dan keluasan. Yang pertama yaitu relevansi dengan kompetensi dasar dan indikator. Maksudnya adalah materi harus sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, misalnya melalui dokumen kurikulum nasional maupun regional. Hal ini memastikan bahwa setiap materi yang disusun dapat mengarah pada pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, keterkaitan antar materi. Materi yang mendalam sebaiknya diintegrasikan dengan konteks yang lebih luas, sehingga siswa dapat memahami bagaimana konsep tertentu berhubungan dengan bidang yang lain. Selanjutnya, contoh penerapan di berbagai tingkat pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar. Peluasan materi contohnya memperkenalkan konsep dasar melalui cerita, gambar, dan aktivitas yang menarik sehingga anak-anak mendapatkan gambaran umum. Contoh dari kedalaman materi menggunakan permainan edukatif untuk mengeksplorasi konsep seperti lingkungan hidup, matematika dasar, atau bahasa secara sederhana namun menyeluruh. Selanjutnya, contoh penerapan di tingkat pendidikan menengah SMP ataupun SMA. Yang pertama yaitu keluasan materi. Materi diajarkan dengan mengintegrasikan teori, praktik, dan berbagai contoh aplikasi dalam kehidupan nyata. Lalu, tentang kedalaman materi, contohnya pendekatan, studi kasus, dan eksperimen laboratorium untuk mendorong analisis mendalam dan pemecahan masalah yang kompleks. Selanjutnya, contoh penerapan di pendidikan tinggi ataupun universitas. Keluasan materi contohnya, materi disusun secara mencakup berbagai literatur, penelitian terkini, dan perspektif global. Lalu, tentang contoh kedalaman materi. Nah, seperti diskusi seminar, penelitian mandiri, dan analisis proyek-proyek penelitian yang memerlukan pemikiran mendalam serta pemikiran yang kritis. Selanjutnya, pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Mengurutkan materi secara sistematis adalah langkah penting dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama, tentang pendekatan kronologis. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan kronologis? Pendekatan kronologis merupakan mengurutkan materi berdasarkan urutan waktu ataupun peristiwa. Nah, sebagai contoh, menguraikan peristiwa dari masa kuno hingga modern. Lalu, yang kedua, pendekatan logis atau struktural. Maksudnya adalah mengurutkan materi berdasarkan hubungan logistik dan keterkaitan antar konsep, dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Dengan kelebihannya membantu siswa memahami dasar-dasar konsep sebelum menangani materi yang lebih abstrak ataupun rumit. Sebagai contoh, pada materi pelajaran matematika, mulai dari operasi dasar, contohnya penjumlahan, pengurangan, menuju aljabar, dan geometri. Selanjutnya, pendekatan tematik. Maksudnya adalah mengelompokkan materi berdasarkan tema atau topik tertentu yang terintegrasi, sehingga berbagai mata pelajaran dapat saling mendukung. Sebagai contoh, pembelajaran berbasis proyek dengan tema lingkungan hidup, yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, geografi, dan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, pendekatan spiral. Maksudnya adalah konsep yang sama diulang pada interval tertentu dengan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat setiap kali dipelajari. Contohnya, pendidikan dasar hingga menengah. Materi tentang energi diajarkan secara sederhana pada tingkat dasar, kemudian ditinjau kembali dengan pendekatan yang lebih kompleks di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, pendekatan fungsional, yaitu mengurutkan materi berdasarkan fungsi atau proses praktis yang harus dikuasai siswa dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, langkah-langkah dalam proses pembuatan suatu produk, mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir. Selanjutnya, pendekatan problem-based learning. Maksudnya adalah mengurutkan materi berdasarkan masalah nyata yang harus diselesaikan, sehingga proses pembelajarannya didorong oleh konteks dan kasus yang relevan, dengan kelebihan berpikir keterampilan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Sebagai contoh, dalam ilmu sosial, mengkaji permasalahan kemasyarakatan dan mencari solusi bersama-sama. Selanjutnya, bagaimana ya cara kita mengimplementasikan mengurutkan materi dalam kurikulum? Yang pertama, kita harus membuat peta konsep.
Peta konsep di sini maksudnya adalah adanya hubungan antar materi untuk menentukan urutan yang paling logis. Lalu yang kedua, merancang modul pembelajaran, mengorganisasikan materi dalam bentuk modul yang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, mengadaptasi strategi pembelajaran, yaitu kita harus memilih metode pengajaran yang mendukung pendekatan yang telah dipilih, seperti diskusi, studi kasus, ataupun yang lain sebagainya. Lalu yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala. Maksudnya adalah meninjau kembali urutan materi dan menyesuaikan dengan umpan balik dari peserta didik, serta kurikulum perkembangan. Selanjutnya, kita harus menetapkan tujuan pembelajaran, yaitu kita harus menentukan apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan siswa setelah mengetahui pembelajaran. Lalu, kita juga harus mengacu pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang telah ditetapkan dalam dokumen kurikulum nasional maupun regional. Langkah yang ketiga yaitu penentuan materi inti, yaitu menentukan konsep-konsep utama yang harus dikuasai siswa berdasarkan tujuan pembelajaran. Kita juga harus memilih materi yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu pemilihan sumber belajar dengan menggunakan buku, jurnal, artikel, video, dan sumber digital yang kredibel. Nah, selanjutnya juga membaca sumber yang dipilih mendukung pemahaman konsep secara mendalam dan relevan dengan konteks pembelajaran. Pemilihan sumber belajar juga menyesuaikan pemilihan sumber dengan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di sekolah. Langkah selanjutnya, penyusunan urutan materi. Pengurutan secara sistematis, yaitu kita harus mengurutkan nih materi dari yang sederhana hingga yang kompleks agar memudahkan pemahaman secara bertahap. Menyesuaikan urutan juga dengan menggunakan metode pengajaran, misalnya pendekatan logistik, tematik, ataupun spiral. Menggunakan peta konsep ataupun diagram untuk menggambarkan hubungan antar topik. Langkah selanjutnya, pengembangan strategi pembelajaran, yaitu dengan cara menggunakan metode pengajaran yang variatif. Menentukan nih metode pengajarannya, ceramah, diskusi, studi kasus, atau project based learning yang sesuai untuk menyampaikan materi. Kita juga mengintegrasikan media pembelajaran interaktif dan digital untuk mendukung pemahaman siswa. Nah, selanjutnya aktivitas pembelajaran, merancang aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif dan mengeksplorasi dan menerapkan materi yang telah dipilih. Langkah terakhir yaitu evaluasi dan revisi materi dengan cara mengumpulkan masukan melalui kuis, diskusi, survei untuk menilai efektivitas materi. Selanjutnya kita juga nih harus bisa merevisi materi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan terbaru di bidang pendidikan. Kesimpulannya adalah materi dalam kurikulum adalah konten atau bahan pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi yang baik harus memiliki keseimbangan antara kedalaman, pemahaman mendalam terhadap suatu topik, dan keluasan cakupan topik yang luas, agar pembelajaran dapat berlangsung secara menyeluruh dan terintegrasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.